Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya dalam kajian Kaidah Tafsir. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas Kaidah Tafsir yang ke-8. Bunyi kaidah tafsir yang ke-8 adalah sighatul mudhari'i ba'da lafzati kana tadullu ala kathrati tikrari wal mudawamati ala dhalika al-fi'li. Saya ulang kembali. Sighatul mudhari'i ba'da lafzati kana tadullu ala kathrati tikrari wal mudawamati ala dhalika al-fi'li. Jadi artinya bahwa jika kita menemukan fi'il mudhari' ini terletak ya setelahnya kata kana, maka menunjukkan makna bahwa aktivitas tersebut banyak terulang dan terus-menerus. Jadi ya setelah kata kana ini ya kita lihat adalah fi'il mudhari', maka maknanya adalah menunjukkan aktivitas yang terus-menerus banyak terulang. Misalkan ya dalam kalam Allah Subhanahu wa taala di surat Maryam ayat ke-55. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah tentang Ismail. Allah katakan wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati wa zakah. Jadi di sini kita temukan bahwa setelah kata kana terdapat fi'il mudhari'. Sudah tahu ya semuanya fi'il mudhari' ya. Jadi tidak perlu saya terangkan kembali. Nah, di sini ya menunjukkan bahwa Nabi Ismail ini memerintahkan kerabatnya, keluarganya untuk menjalankan sholat dan zakat ini berulang-ulang, terus-menerus. Ya, dan ini menunjukkan komitmen konsisten Nabi Ismail ya, dalam menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perintah sholat dan zakat. Maka di sini dikatakan qala lahum sallu wa khalas la wa inna ma kana yukarrir dzalika daiman ya'muruhum bisolati wa zakat. Jadi ya maknanya bahwa bukan berarti kemudian Nabi Ismail memerintahkan hanya sekali saja, tidak, tapi diulang berkali-kali. Nanti kita lihat penjelasan para ahli tafsir seperti apa terkait ayat ini. Contoh yang kedua adalah terkait ayat ke-6 di pada surat Al-Jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Jadi intinya bahwa ada sebagian manusia itu yang mereka meminta ya, pertolongan, meminta perlindungan kepada sekelompok jin. Maka di sini ada kata-kata kana, setelahnya adalah fi'il mudhari' ya'udzuuna. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna. Ya. Jadi bisa kita temukan di sini bahwa setelah kata kana ini ada fi'il mudhari', baik itu secara langsung bergandengan seperti dalam contoh sebelumnya wa kana ya'muru alahu, atau ada pemisah wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin. Dan ada pemisah setelah kata kana ini ada pemisah isimnya yaitu rijalun minal insi. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa perilaku aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang Arab ketika itu ya meminta perlindungan kepada jin ini dilakukan terus-menerus. Sering terulang-ulang. Kayak nanti kita lihat ya bagaimana pendapat para ulama terkait. Ayat yang ketiga yang kita bahas yaitu innahum kanu yusari'una fil khairat. Ya.
Innahum kanu, ya mereka yang dimaksud adalah keluarganya Nabi Zakaria ini, kanu yusari'una fil khairat, ya, bersegera terus menerus, ya artinya di sini kita lihat ya kata kanu setelahnya fi'il mudhari, yusaru saru ayusari'u, artinya mereka, ya keluarga ini, ya keluarga Nabi Zakaria ini terus menerus, ya menyegerakan untuk berbuat amal kebaikan. Tidak hanya sekali, ya berbuat baik kemudian setelah itu tidak, ya tidak seperti itu. Ya, sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una. Jadi ada kata-kata yusari'una dengan menggunakan fi'il mudhari. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penafsiran dan pendapat ulama ya terkait 3 contoh ini. Nah, yang pertama adalah kita lihat tafsir Said Tontowi. Ya, Said Tontowi ini yang sering saya sampaikan, beliau ini adalah Syekhul Azhar, guru-guru kami dulu di Al-Azhar Syarif, dan beliau memiliki tafsir yang namanya tafsir Al-Wasit. Nah, kita lihat bagaimana penjelasan beliau terkait contoh pertama, yaitu apa? Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakati wa kana inda rabbi mardiya. Tidak, Allah SWT menggambarkan kepribadian Nabi Ismail itu adalah shadiqal wa'di. Shadiqal wa'di artinya apa? Menepati janji, dan itu terbukti. Apa yang diperintahkan oleh Allah melalui ayahnya Nabi Ibrahim dipenuhi. Kemudian wakana rasulan nabi, ya. Nabi Ismail adalah seorang rasul dan juga nabi. Nah, ini yang menjadi contoh kita adalah wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakati wa kana inda rabbih. Ini salah satu komitmen yang dilakukan oleh Nabi Ismail adalah terus-menerus menyampaikan perintah, mengingatkan tentang kewajiban sholat dan zakat kepada keluarganya. Maka di sini dikatakan oleh Said Tantawi, wa kana bi janibi hirsihi ala adai hataini faridataini ya'muru ahlahu wa aqrabun nasi ilahi bil hirsi ala adaihima. Jadi di sini kata-kata yang kita maknai, kita pahami bahwa Nabi Ismail ini terus mengulang-ulang perintahnya adalah kata-kata al-hirs. Yang kita tahu al-hirs itu artinya menjaga terus-menerus, ya, tidak bosan. Ya. Dan Nabi Ismail ya memerintahkan, ya dimulai dari orang yang terdekat dengannya, yaitu apa? Keluarganya. Karena apa? Ya, agar keluarganya ini menjadi contoh bagi orang lain dalam melaksanakan amal ibadah. Dan itu menjadi apa namanya ya, menjadi langkah strategis dalam berdakwah, di mana dakwah itu harus dimulai dari keluarga dulu. Sebelum orang lain di luar itu, ya ditata dulu keluarganya. Ya, misalkan kita ini seorang ustadz, ya sebelum kita mengajak orang lain, maka kita benahi dulu keluarga kita. Jadi jangan sampai malah menjadi celah, ya, menjadi celah bagi orang lain untuk mencemooh kita yang mengajak kepada kebaikan. Ya kan sering ya kita temukan tokoh mengajak kepada kebaikan, tapi ternyata keluarganya ada yang bermasalah. Dan ini menjadi celah bagi orang yang tidak suka dakwah kita. Sekalipun kita tahu bahwa bisa jadi ustadz tersebut sudah memberikan nasihat bahkan terus menerus, tapi hidayah juga di tangan Allah SWT. Dan itu ada contohnya, yaitu siapa? Nabi putranya Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi secara strategis dakwah itu, sebagaimana juga dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya sebelum mengajak orang lain yang lebih jauh, maka keluarga dahulu diajak. Seperti ini dikatakan, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika alladhi ahnallahu bihi 'ala Nabi Ismail istijabat liqauli ta'ala wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ya, sama halnya juga dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya dilakukan Nabi Ismail, ya yang merupakan kakeknya, ya kalau diurut itu salah satu nenek moyangnya, ya
Yaitu apa? Menyuruh keluarganya melaksanakan ibadah. Nah, maka dalam tafsir Ibnu Katsir ya ada sebuah hadis yang sangat luar biasa, dan ini menunjukkan bagaimana seorang suami ya, seorang kepala keluarga itu tidak hanya berkewajiban memberi nafkah, tapi juga berkewajiban untuk mendidik, memberikan eh, contoh kedua yang baik terkait tentang beribadah kepada Allah SWT. Maka ada suatu hadis ya dikatakan di sini, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa aiqadha imra'atahu. Jadi semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun ya untuk sholat tentunya ya, bangun untuk sholat, kemudian membangunkan istrinya. Fa'in abadna duha fi wajhil ma. Kalau menolak artinya malas, kadang namanya istri kan malas-malesan gitu, maka indahnya ya seorang suami ini memercikkan, bukan diguyur loh ya, bukan diguyur, enggak, diperciki dengan cinta itu, dan dia bangun ikut sholat, maka Allah pun merahmati. Begitu pula sebaliknya ketika ada seorang istri bangun duluan, gantian dia yang membangunkan suaminya. Jika suaminya nggak mau, diperciki. Ya, tentu cara-cara ini tidak harus seperti ini ya. Ini kan salah satu contoh bagaimana ada niatan kuat, usaha kuat untuk membangunkan suami istri. Kalau misalkan cukup hanya dibangunin atau dicium dengan ciuman cinta, bangun ya, kenapa harus dipercikin? Ini kan menggambarkan, hadis ini menunjukkan begitu semangatnya ya seorang pasangan suami istri ini untuk saling membangunkan dalam rangka beribadah bersama kepada Allah Subhanahu. Nah, ini gambarannya pentingnya seorang pemimpin, ya, seorang tokoh itu memperbaiki keluarganya dulu. Kita lihat contoh lain, misalkan tafsir Sya'rawi. Tafsir Sya'rawi ya. Ada tambahan ya, selain tadi yang sudah saya terangkan, ada tambahan. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud ahlahu di sini adalah istri. Jadi kebanyakan para ulama kalau menemukan kata ahlun ya disandingkan suami atau kepala keluarga, itu biasanya kata ahlun diartikan bukan keluarga dalam arti yang umum, tapi diartikan istri. Nah, beliau menambahkan wal haqqu tabaraka wa ta'ala la yahtammu bi khaslatin wa la yadhkuruha illa in kanat kabiratun indahu. Tusawi kaunuhu shadiqal wa'di wa kaunihi rasulan nabiyya faman arada ittasifa bi sifatin min sifatin nubuwah fa alaihi ayamuru alahu bis salati wa zakah. Jadi intinya bahwa ketika Allah menyebut suatu karakter, suatu perilaku, pastinya adalah ada maksud tersendiri. Pasti sesuatu yang begitu agung di sisi Allah SWT. Ya, termasuk kaitannya hal ini adalah di samping Nabi Ismail adalah seorang yang jujur menepati janji, dia juga seorang nabi. Ya, di samping itu adalah beliau sangat sangat komitmen dalam membangun keluarga yang ahli surga. Ya, nah kalau menurut beliau, kalau siapapun yang ingin meniru sifat karakter Nabi ya membangunkan atau mengajak istrinya atau keluarganya ya secara umum untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ini kok dikhususkan ahli? Ahli tadi ya, baik itu diartikan ahli artinya adalah istri ya, atau secara makna umum adalah keluarga. Beliau mengatakan, karena apa? Karena kalau seorang suami ini mampu untuk membangun karakter istri ya, karena beliau memaknai ahli ini istri, ya, maka apabila seorang suami ini mampu membangun karakter istrinya, bagaimana membentuk dia menjadi seorang istri yang soleha, maka ini akan menjadi kebaikan baginya seorang suami dan bagi keluarganya. Ya. Tapi kalau misalkan istri ini sulit untuk dijadikan atau diarahkan atau diajak kepada kebaikan, maka ini akan dampaknya buruk pada dirinya dan juga keluarganya. Maka benar ya, ada seorang syair mengatakan al-ummu madrasatun in a'dadtaha a'dadta
adatta tibal tibal uro. Jadi artinya adalah bahwa kalau seorang istri atau ibu itu adalah madrasah. Jadi kalau kita mampu untuk mempersiapkan calon istri atau calon ibu ini dengan baik, maka sesungguhnya kita ini telah mempersiapkan untuk sebuah umat yang besar, umat yang memiliki akhlak yang mulia. Ini yang perlu kita pahami di sini. Jadi suami sekali lagi ya, harus terus-menerus membimbing, jangan bosan. Jadi di antara maknanya di sini adalah bagaimana seorang suami terus-menerus membimbing. Kan kadang suami itu bosan, ya lah dibangunin nanti pasti itu lagi. Ya nggak apa-apa, terus-menerus ya kita ajak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Ya, makanya di sini dikatakan bahwa tidak akan rajulu yalfatu ahlahu ila dzikrillahi wassalati khamsa marat fil laili wal laila fa innahu bidzalika yasuddu tariqa ala syaitan. Jadi intinya bahwa jika suami ini berhasil mendidik istrinya dengan baik, mengajak ibadah kepada Allah sholat 5 waktu berjamaah, masya Allah, pastinya ini akan menutup pintu-pintu setan. Dan itu benar. Ya, banyak kasus ya keluarga itu mulai apa namanya hancur, mulai karut-marut, itu bermula daripada sholatnya. Jadi kalau sholatnya jaga betul, berjamaah jaga betul, yang laki-laki ke masjid, yang perempuan berjamaah dengan putrinya di rumah, ya apalagi ditambah lagi sholat malam, maka ini akan menjaga dan menambah keberkahan dan keharmonisan. Oke, ini kita lihat lagi tafsir Abu Zahra. Ya sama intinya ya dengan redaksi yang berbeda ya. Kalau tadi kita katakan terus menerus ya, tapi sebagian ulama mengartikan hirs ya artinya sama, yaitu komitmen intinya. Nah di sini dikatakan wa minal ulama man qala inna anahu alladhi ittaba'uhu ajma'un. Ya, jadi yang dimaksud tadi ahlinya itu adalah keluarga seluruhnya ya secara umum, bukan hanya istrinya. Dan di sini intinya Abu Zar ingin menegaskan bahwa dalam ayat ini Allah SWT menegaskan bahwa Nabi Ismail alaihissalam memerintahkan dua hal, sholat. Sholat ini sebagai apa namanya, sebagai gambaran, ya, sebagai rumus, ya, sebagai tanda bahwa pentingnya mentarbiah keluarga ini secara tarbiyah ruhiyah. Tarbiyah ruhiyah. Bagaimana anak itu ya, terbiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga keluarga, anak, istri ya, selalu membersihkan jiwanya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah SWT. Ya, sedangkan yang kedua adalah perintah zakat, dan zakat ini digambarkan sebagai simbol, ya simbol atau rumus ya pentingnya apa? Pentingnya kekuatan ekonomi. Jadi jangan sampai ya kita hanya didik sisi ruhiyahnya saja, tapi secara ekonomi yang lemah ya sama saja. Nanti akan mudah untuk dan rentan untuk jatuh kepada sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasul. Jadi dua hal ini menjadi tujuan dalam agama kita. Ya, bersih artinya dan kuat secara ekonominya. Karena apa? Ya kita tahu semuanya ya. Ketika ekonomi kuat ini, seseorang akan memiliki kepercayaan diri lebih, kemudian dia akan mudah untuk membantu orang lain. Ya, tanya kenapa tadi didasari dengan kebersihan hati. Baik, kemudian kita akan melihat contoh yang kedua terkait apa namanya kaidah bahwa ketika ada huruf atau kalimat kana ya setelahnya adalah fi'il mudhari'. Kita lihat di dalam apa namanya ayat ini, wa annahu surat jin ya, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazadu rohaqa. Ya, di sini kita lihat Imam Syekh Az-Zuhaili dalam tafsirnya, tafsir Munir mengatakan
Ai kunna nara anna lahum fadlan alaina. Jadi orang-orang Arab itu ketika itu ya, ketika Islam belum sampai kepada mereka atau ketika mereka belum meluk Islam, mereka mengaku bahwa jin itu memiliki kekuatan, memiliki kehebatan gitu. Nah, fakana al-bal insi yasta'iduna fil qifari bi ba'dil jin. Jadi manusia itu ya ketika itu orang-orang sebagian mereka ini meminta bantuan kepada jin. Seperti orang-orang di kita juga ada sebagian orang-orang di kita ini yang masih percaya pesugihan, masih meminta jin dan lain sebagainya. Fazaduhum ya fazadu rijal jin tughyanan wasafahan wa ghayyan wa dalalan wa ithman. Jadi menambah ya apa namanya kesombongan dan bahkan mungkin menambah kepedean ya para jin ini ketika ada manusia ini meminta pertolongan kepadanya. Maka digambarkan di sini dulu orang-orang Arab itu ketika turun suatu tempat yang angker gitu ya, suatu tempat yang belum pernah ditempati di lembah gitu, mereka mengatakan a'udzu bisayyidi hadil wadi min syarri sufaha'i qaumi. Aku minta perlindungan ya penguasa tempat ini. Yang maksud adalah para jin maksudnya. Min syarri sufaha'i qaumi, dari keburukan apa namanya pengikut-pengikutnya yang bodoh. Dan mereka tidur sampai pagi gitu. Dan ini mereka lakukan ya sering mereka lakukan setiap mereka menempati tempat pada angker apa pas gitu. Dan ini memberikan gambaran kepada kita ya teman-teman yang bahwa perilaku semacam ini pun kita temukan di beberapa daerah atau di beberapa kepercayaan sebagian masyarakat kita yang masih seperti itu. Bikin tumpeng, bikin apa tujuannya katanya mengusir roh jahat, mengusir penguasa tempat situ. Nah, ini kan ya hal-hal yang harusnya dihindari ya karena orang mukmin ya orang mukmin ya mengimani bahwa Allah lah as-somad, Allah lah yang maha kuasa segala-galanya. Jadi tradisi semacam itu ya tradisi yang bertentangan dengan agama. Dan tidak boleh untuk kita ikut-ikutan semacam itu. Bahkan berkewajiban kita untuk menasihati, memberikan pencerahan kepada mereka bahwa penguasa satu-satunya dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya? Ya perlunya kita memberikan pencerahan. Bisa jadi mereka ya belum tahu seperti itu, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang ya tafsir namanya Awdahut Tafasir ya Awdahut Tafasir ya tafsir ini ya tafsir ini dikarang oleh Muhammad bin Abdul Latif bin Khatib ya, beliau mengatakan bahwa kana rajulu ida amsa fi wadi kafrin wa atraqal khaf qala a'udzu bi sayyidil wadi. Jadi intinya dulu orang-orang Arab itu ketika mereka ke tempat yang suwung ya kalau kita tahu suwung angker gitu kemudian apa namanya merasa takut mereka kemudian membaca ini a'udzu bi sayyidil wadi min suwai qaumihi. Aku minta perlindungan kepada tuan penguasa tempat ini dari keburukan pengikutnya yang bodoh. Ini tentunya mereka yang dimaksud adalah para jin. Nah, ketika jin mendengar ucapan mereka para jin ini semakin sombong, semakin pede, semakin kuat, ya merasa mampu bahwa manusia minta perlindungan kepadanya. Nah, tentu ini berlaku tadi saya katakan ya, berlaku yang sesat ya, dan ini menyalahi akidah dan termasuk salah satu perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu ya tidak boleh maka dikatakan di sini wa hadza wala yajuzul isti'adzatu bighayri, maka tidak boleh kita minta perlindungan kepada selain Allah, itu tidak boleh. Ya, dalam urusan apapun itu ya, kepada Allah hanya kepada Allah SWT. Maka ada doanya anak-anakku ya. Kalau kita misalkan di tempat yang di tempat yang kita merasa apa namanya merinding, takut gitu kan tiba-tiba ya segera minta perlindungan kepada Allah SWT. Minimal kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammah. Ya. Dia ada doa yang pendek
ya misalkan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' was samiul alim. Udah, baca itu terus saja. Atau ayat kursi ya, yang kamu hafal aja. Ya. Kau baca doa, a'udzu bikalimatil tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin walamah. Ini ada doa yang cukup panjang, ya, monggo ini dipilih. Yang dikatakan a'udzu bikalimatil tammah allati la jawizuhunna barrun ya au birrun wala fajirun min syarri ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa min fitnatin nahari amin tuwarikil laili illa tariqan yatruku bi khairi. Jadi intinya adalah kita minta perlindungan kepada Allah dari segala bukan dari manapun arahnya. Maka kalau saya apa namanya yang paling mudah kita baca adalah Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Jadi ya kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa samiul alim. Ya, dengan menyebut namanya Allah inilah kita perlindungan kepada Allah agar terjaga dari segala sesuatu keburukan, ya, baik di dunia atas, bawah dan sebagainya. Karena Allah Ta'ala Al-Alim, Al-Basir, Al-Alim, melihat, mengerti segala-galanya. Dan ini penting untuk kita latihkan pada anak-anak kita juga agar mereka terjaga oleh Allah SWT. Nah, intinya adalah bahwa dari contoh ini ya terlihat bahwa perilaku aktivitas mereka minta perlindungan kepada jin ini diulang-ulang terus dalam kondisi mereka takut, dalam kondisi mereka di tempat yang mengerikan atau dia seram kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat di tafsir Ar-Razi. Ya, ini apa namanya terkait contoh yang ketiga ya. Dikatakan fastajabna lahu wa habna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ini yang dimaksud di ayat ini adalah terkait tentang keluarga Zakaria. Jadi Zakaria ya kan kita tahu ya Zakaria punya istri itu lama tidak mendapatkan keturunan. Ada sebagian ulama mengatakan ya umurnya Zakaria ini ada yang mengatakan namanya 90-an, kemudian istrinya ini sampai udah umur 70-an. Ini sudah sangat tua sekali. Dan secara medis tidak mungkin ya, orang tua kayak gitu. Setelah menopause tidak mungkin untuk mendapatkan keturunan. Tapi Nabi Zakaria ini tidak pernah patah hati. Istrinya pun tidak pernah patah hati untuk selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya akhirnya dikabulkan toh saja benalahu wa benalahu. Maka kami kabulkan ya doanya Zakaria dan tentunya istrinya dan kami berikan kepadanya Yahya. Wa aslahna lahu zawja. Jadi istrinya itu yang awalnya tidak bisa mengandung ya, kemudian Allah perbaiki dan bagi Allah tidak ada yang sulit anak. Allah perbaiki sehingga bisa mengandung dan melahirkan Yahya. Kenapa sebabnya ke Allah kabulkan? Nah, ini salah satu bentuk apa namanya tarbiyah Allah kepada kita, didikan Allah kepada kita. Jadi semuanya itu ada sebabnya. Sekalipun dia seorang nabi, ya bukan berarti kemudian mengandalkan doanya tidak, ya, tetapi ada usaha yang dilakukan untuk mendapatkan agar doa itu dikabulkan. Bagi Allah, ya mudah aja mengabulkannya itu dan tidak perlu syarat tertentu. Tapi Allah ingin ya menjadikan manusia itu untuk selalu lebih baik dan tahu betul bahwa Allah lah yang maha kuasa atas segala-galanya. Maka dijelaskan di sini innahum kanu yusari'una. Lihat ada kata-kata kanu ya. Jadi fi'il apa namanya mudhari'nya setelahnya berupa yusari'una. Jadi kanu itu kan jadi kana ya. Kemudian yusari'una fi'il mudhari'. Artinya apa? Mereka itu terus-menerus menyegerakan, semangat betul untuk segera ya melakukan berbagai macam kebaikan. Al khairat di sini diartikan berbagai macam kebaikan. Dan mereka wayad'unana raghaban wa rahaba. Terus berdoa. Ya ada harapan, ada rasa takut juga dan mereka khashi'in ya, berdoa dalam kondisi ya selalu khusyuk
yakin betul-betul berharap hanya hanya Allah lah yang mengabulkan doa. Khasyik itu yakin, tunduk, ya, dan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Razi mengatakan di sini wa arada bidzalika Zakaria waladahu wa alahu fabayyana annahu atahum ma talabu wa addada ba'dahum bi ba'din haitsu kanat tariqatum al-musyari'una fil khair. Nah, inilah pentingnya ya teman-teman, kalau kita punya keinginan yang kita inginkan, maka seluruh keluarga itu harus digerakkan untuk berdoa bareng. Dan ternyata ada sunnahnya ini. Sunnahnya Nabi Zakaria ini. Jadi ketika Nabi Zakaria ini kepengen mendapatkan putra, maka seluruh keluarganya ini termasuk istrinya ini diajak untuk bersegera dalam melakukan berbagai macam. Nah, ini penting banget. Ya, dan itu dilakukan tidak sekali saja, terus menerus. Nah, kadang kita itu kan kalau pas butuh saja, ya pas butuh saja kita dekat sama Allah, setelah itu udah. Ini tentunya tidak baik. Wal musara'atu fi ta'atillahi ta'ala min akbari ma yudammaru bi annahu yadullu ala hirsi 'azimin. Jadi bersegera ya, kepada Allah melakukan berbagai macam kebaikan, ini adalah termasuk sesuatu yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu menunjukkan komitmen seseorang dalam beribadah kepada Allah. Maka di sini ada kata-kata ala hirsin untuk menunjukkan bahwa aktivitas ibadah, amal-amal soleh yang dilakukan oleh Zakaria dan keluarga ini tidak hanya sekali terus. Jadi kita lihat tafsir Abu Sa'ud, ya kita lihat misalkan innahum kanu yusari'una fil khairat, ya beliau mengatakan kanu yubadiruna fi wujul khairat. Jadi Nabi Zakaria dan keluarga ini terus-menerus melakukan berbagai macam kebaikan. Ingat ya, berbagai macam loh. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa di sisi Allah, maka berbagai macam kebaikan harus kita tempuh. Sholatnya kita perbaiki, terutama sholat wajib ya, sholat wajib dulu. Kemudian sholat malam, sholat duha, sedekahnya, banyak istighfarnya, membantu orang lain, menjaga hatinya, mulutnya, ya untuk selalu berzikir kepada Allah SWT. Jadi dia hanya satu saja. Ibaratnya kalau orang sekarang mengatakan kita mengajukan proposal ke Allah itu dengan berbagai macam cara. Ya, dengan berbagai macam cara. Yaitu apa? Berbagai macam kebaikan yang mendekatkan diri. Karena Allah sangat suka orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada hal yang menunjukkan penerapan kaidah ini ya. Dikatakan ma'athabatihim wastiqrarihim. Jadi bukan berarti kemudian sekali saja tidak, tapi terus menerus. Ya kan? Kembali kepada kaidah yang kita bahas tadi. Bahwa memang Nabi Zakaria dan keluarga ini tidak hanya ketika butuh saja, tapi terus menerus mereka melakukan kebaikan-kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tafsir Sya'rawi. Luar biasa ini tafsir Sya'rawi ini banyak sekali mengkaji, membahas terkait makna atau secara umum secara kebahasaan. Beliau sangat bagus. Diungkapkan dengan mudah untuk kita bisa meresapinya. Nah, di antaranya dikatakan ya bahwa ada hal-hal yang menjadikan seseorang itu dikabulkan doa-doanya. Ya, di antaranya adalah tadi ya memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya menurut beliau ini muncul pertanyaan menurut beliau adalah kenapa ya ayat innahum kanu yusari'una bil khairat. Ya, sesungguhnya mereka yaitu keluarga Nabi Zakaria ini mereka ini terus-menerus berlomba-lomba untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Kenapa ayat ini konteksnya ya itu dikaitkan dengan orang yang belum punya keturunan. Nabi Zakaria kan belum punya keturunan ketika itu. Ya. Maka beliau mengatakan, ya, qalu dikatakan mereka jadi pengalaman orang memaknai bahwa li'annaka tulahil anna ashabil uqami wa adam injabi ghaliban ma yaquluna bukhala mumsikina. Jadi intinya
menurut penjelasan yang diterangkan oleh Imam Sya'rawi, kebanyakan orang yang nggak punya anak itu, kebanyakan menurutnya ini mereka ini bakhil. Orang-orang yang nggak punya anak itu biasanya bakhil, medit, nggak mau berbagi, ya, apa namanya, bahkan kadang muncul iri dengki kepada orang yang punya anak. Maka dengan kita membiasakan, ya, atau mereka ini dengan membiasakan berbagi, berinfak, ini akan menghilangkan penyakit-penyakit. Maka dengan seluruh usaha yang ada ini, baik secara medis, baik secara ruhiyah, semacam ini akan mendorong ya seseorang untuk mendapatkan sebuah optimisme bahwa pintu Allah itu sangat terbuka bagi orang yang mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya teringat ya, di Musnad Abi Hanifah itu ada sebuah riwayat bahwa di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi ada seorang laki-laki itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini belum punya anak keturunan, bahkan padahal saya sudah nikah sekian tahun. Orang ini kemudian diberitahukan perbanyaklah membaca istighfar dan perbanyaklah sedekah. Maka kata rawi ini yang menyebutkan rawi ini, ya selang beberapa tahun orang ini datang, ya apa namanya, dan diketahui dia sudah punya anak 10 anak, bayangkan. Jadi benar yang disampaikan apa namanya, Syekh Sya'rawi ini dalam tafsirnya bahwa di antara pintu-pintu pembuka untuk apa namanya, mendapatkan keturunan itu adalah sedekah. Secara umum perbanyak amal ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya kira cukup sekian ya. Terima kasih. Jadi intinya ya setiap ada kata kana, ya apapun bentuknya, kana yakunu kaunan, ya setelahnya kok terdapat fiil mudhari, maka aktivitas itu, ya aktivitas fiil mudhari tersebut itu terulang terus, ya bahkan apa namanya sering dilakukan. Dan ini akan memberikan makna dan pengaruh dalam sebuah penafsiran terhadap teks Al-Quran. Saya kira cukup sekian. Terima kasih.